Ya, terima kasih Anda masih di Market Review, masih bersama Bapak Badi Purnomo, Senior Advisor Inaga API atau Asosiasi Panas Bumi Indonesia. Kita masih membahas mengenai optimalisasi energi panas bumi terhadap ketahanan energi bangsa. Pak Abadi, tadi Anda sampaikan sebetulnya ada harga keekonomian yang nampaknya PLN belum bisa penuhi gitu ya dengan mekanisme yang berjalan. Lalu apa mekanisme yang bisa ditempuh ataupun insentif lah yang bisa diberikan supaya secara harganya nanti energi panas bumi dapat kemudian diserap secara baik? Iya, jadi kalau kita lihat pengusahaan panas bumi itu heavily regulated by the government. Jadi bukan suatu pasar bebas dan bukan suatu komoditas. Sehingga regulasi-regulasi itu yang bisa diterima ini yang akan mendorong akselerasi daripada pengembangan panas bumi. Dalam kaitan dengan hal ini, akhir-akhir ini memang pemerintah berusaha keras untuk bisa menurunkan tarif panas bumi dengan memberikan insentif fiskal, insentif pajak dan insentif PPh, PPN dan sebagainya, biaya masuk. Ini pun tidak banyak mengurangi tarif, mungkin sekitar 0,4, 0,3 sen. Ya, jadi dari kalau tarifnya masih 12 sen, 13 sen, masih 0,4. Yang bisa banyak mengurangi tarif itu adalah bila mana eksplorasi dilakukan oleh pemerintah. Dan ini sedang diusahakan oleh pemerintah karena bagaimanapun juga sebagai developers biasanya kita mendapatkan commercial loan. Commercial loan ini bunganya cukup tinggi. Sementara kalau government biasanya bisa dapat soft loan, ya G2G atau dari World Bank, dari IDB dan sebagainya soft loan. Sehingga ini bisa soft loan itu ataupun green ini bisa dimanfaatkan untuk mengekspor panas bumi ini. Secara prosentase kelolaan idealnya berapa sih Pak prosentasenya yang kemudian dikelola sebaiknya oleh pemerintah ataupun mungkin swasta agar nanti harga keekonomiannya lebih menarik? Ya, jadi listrik saya mati semua ini di rumah. Halo. Ya, silakan dilanjutkan Pak Badi. Jadi intinya begini, kalau kita melihat segala sesuatunya ini, tentunya pemerintah akan memegang role yang cukup kuat. Tapi pertanyaannya, apakah pemerintah cukup punya finance untuk menunjang kegiatan ini? Baik, ya. Tadi Anda menyebutkan bahwa ini adalah sebuah sektor yang highly regulated gitu ya, dan juga salah satu kendalanya adalah tidak sustainable dalam hal perizinan. Sejauh mana ini kemudian diberikan input oleh stakeholders di energi panas bumi agar terjadi perbaikan di situ, Pak Abadi? Iya, jadi yang menjadi permasalahan itu tadi sustainable, sehingga kalau bisa diharapkan tuh, makanya ini yang akan dikeluarkan itu adalah yang diharapkan itu adalah adanya suatu peraturan pemerintah, bukan suatu peraturan menteri. Dengan peraturan pemerintah ini diharapkan ini akan sustain sampai dengan beberapa lama peraturan-peraturan itu, sehingga panas bumi ini bisa berkembang dengan baik. Baik. Mengenai konsistenan kebijakan lah ya, sebetulnya apa yang bisa dilakukan walaupun memang pejabatnya berganti, kemudian juga secara pemerintahannya juga berganti, tapi secara regulasi ini agar tetap dikunci gitu, apa yang bisa ditempuh Pak Abadi? Ya, banyak hal ya yang bisa ditempuh sebenarnya, di antaranya kemampuan PLN sendiri, artinya kemampuan PLN sendiri untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan di dalam internalnya. Kalau PLN sendiri secara finansial cukup strong, tentunya mereka dengan sangat mudah bisa mengabsorb energi panas bumi ini dengan sebaik-baiknya. Baik, ya secara bauran energi lah ya, kalau kita bicara mengenai bagaimana peran serta dari energi panas bumi untuk bauran energi ke depan, apa yang bisa dilakukan Pak? Walaupun seperti Anda tadi sampaikan ini risiko eksplorasinya juga cukup besar gitu. Iya, artinya beginilah yang diharapkan, ya, tadi sampaikan diharapkan oleh
kontraktor atau developers itu adalah mendapatkan return yang cukup baik ya. Ini yang menjadi sesuatu yang ideal gitu ya. Oleh karena itu tentunya kontraktor juga pengen difasilitasi bila bisa dapat dana-dana murah dari luar. Dana murah ini apakah dana-dana energi bersih dan sebagainya, sehingga dia juga bisa mengembangkan dengan affordable tarif. Baik, untuk kontraktor dan juga developers untuk bisa mendapatkan pendanaan-pendanaan yang memang cukup lah ya. Sejauh ini bagaimana support dari pemerintah untuk katakanlah melakukan komunikasi dengan sumber-sumber pendanaan agar sektor ini kemudian dilihat menjadi sebuah sektor yang cukup menarik untuk bisa ditaruh dananya? Iya, yang menjadi permasalahan utama tadi itu pendanaan, dan memang pendanaan itu banyak sekali, pendanaan-pendanaan yang datang dari World Bank, ADB, kemudian AFD, kemudian dan pendanaan JIK, JPIC dan sebagainya. Namun mereka kategorikan pada dua, sehingga yang BUMN akan mendapatkan suatu rate yang cukup bagus. Ya. Dengan demikian BUMN yang bisa moving forward dalam hal ini karena mendapatkan pendanaan yang cukup murah. Namun bagi corporate yang swasta ini, ya ini yang menjadi permasalahan karena sampai saat ini belum bisa difasilitasi untuk mendapatkan pendanaan yang cukup murah. Baik, secara fairness, seberapa besar ini kemudian terexercise baru-baru ini, Pak? Artinya ada perbaikan nggak dari sisi teman-teman kontraktor ataupun developer swasta dan juga dari BUMN sendiri? Ada fairness yang cukup baik nggak sebetulnya dari update-nya belakangan? Ya, belakangan ini terus terang aja Kementerian SDM dalam hal ini Direktorat Jenderal EPDKE bekerja sudah sangat keras ya untuk bisa memfasilitasi semua kegiatan-kegiatan panas bumi ini. Itu yang menjadikan sesuatu yang cukup mengembirakan gitu, meskipun hasilnya sampai saat ini belum ada. Jadi mereka sekarang sedang menyiapkan peraturan presiden tentang pengembangan energi terbarukan terutama dan panas bumi dalam hal ini untuk bisa dikembangkan. Dalam hal ini ya tadi mereka coba berdiskusi lebih lanjut lagi dengan Kementerian Keuangan bisa mendapatkan dana-dana murah, kemudian dari dana-dana murah itu bisa difasilitasi untuk untuk bisa diberikan kepada badan geologi ataupun badan-badan lain untuk melakukan suatu kegiatan eksplorasi. Baik, secara gestur mungkin memang sudah ada begitu ya dari pemerintah sini untuk memberikan support yang cukup baik untuk energi panas bumi di Indonesia. Apa yang bisa dilakukan walaupun secara gestur sudah cukup mengarah ke arah positif nih agar hasilnya ada, Pak Abadi, dan juga sesuai dengan apa yang diharapkan lah. Apa upaya yang dilakukan sejauh ini? Ya, ini yang agak berat ya. Karena apa? Karena pengembangan panas bumi itu butuh waktu sekitar 6 sampai 7 tahun. Ya, begitu regulasinya tidak sustain, maka dia akan mundur, ya kan? Nah, ini artinya program-program yang 2025 dengan suatu effort yang luar biasa dari Kementerian SDM dalam hal ini Direktorat Jenderal EPDKE tidak akan terrealisasi pada 2025. Ini akan tergeser karena dengan adanya kalaupun Perpres itu terbit tahun ini, maka sampai dengan 2 tahun ke depan itu belum ada kegiatan apa-apa, masih menyiapkan regulasinya dan sebagainya. Baru tahun 2022 mereka baru clear up untuk bisa jalan. Baik, seberapa akseleratifkah yang diharapkan oleh teman-teman stakeholders di energi panas bumi di Indonesia, Pak Abadi? Artinya untuk dapat saya juga kemudian yakin bahwa teman-teman ini sangat siap untuk memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap ketahanan energi di Indonesia. Namun ada beberapa permasalahan tadi sehingga membuat kontribusinya sejauh ini terbatas. Seberapa besar terhadap akselerasi dari supaya kita energi panas buminya betul-betul termanfaatkan dengan baik, Pak? Iya, jadi menjadi permasalahan kita itu tadi itu regulasi ya. Jadi artinya kalau kita
willingness daripada contractors ini cukup bagus, karena bagaimanapun juga banyak juga rekan-rekan yang dulunya mempunyai core bisnis daripada fosil beralih kepada core bisnis untuk mendalami masalah panas bumi ini. Karena kalau kita lihat migas sama panas bumi itu payout-nya sama, risikonya sama, kira-kira begitu ya. Baik. Sehingga orang-orang migas itu banyak juga yang mulai tertarik untuk bisa masuk ke dalam bisnis panas bumi ini. Nah, namun demikian tentunya kita sangat mengharapkan tadi itu ya. Yang penting adalah sustainable daripada regulasi. Begitu sustain regulasinya, siapapun juga akan masuk. Ya, ditentukan tarifnya yang baik. Nah, kemudian tarif ini juga harus menarik, karena bagaimanapun juga dengan risiko yang sangat tinggi, mereka mengharapkan sangat memerlukan effort, memerlukan bumbu-bumbu yang cukup baik hingga mereka tertarik untuk bisa masuk gitu. Baik, oke. Ya, Pak Badi, kita masih ada satu segmen. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.